Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Kusuma Mahendani. Pada kelas intervensi psikologi klinis dan non-klinis ini, saya akan menjelaskan terkait intervensi kelompok. Nah, sebelumnya saya akan men-share terkait materi intervensi kelompok. Ya. Oke, baik. Nah, intervensi kelompok. Dalam pembahasan materi ini, kita akan mengenal berbagai macam bentuk intervensi kelompok. Hanya saja nanti pada tugas praktek, teman-teman semua akan difokuskan pada intervensi yang sifatnya ke arah non-klinis gitu, yaitu psikoedukasi baik pelatihan maupun non-pelatihan yang nanti teman-teman diharapkan bisa merancang modulnya dan juga bisa menerapkannya untuk dilakukan intervensi. Nah, kita akan mempelajari konsep dasarnya, kemudian lebih spesifik lagi hingga merancang modulnya. Hanya saja dalam materi ini kita akan fokus pada konsep dasarnya terlebih dahulu. Untuk prakteknya akan kita pandu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, apa itu intervensi kelompok? Banyak ahli yang memberikan definisi terkait intervensi kelompok. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada layar, ada banyak definisi terkait intervensi kelompok. Nah, dari Pomeranz, Bante, Trull, Fitriyatin Johar, Burlingame, dan Bergvin, kemudian Selamat dan Markham. Nah, ada yang mengartikan intervensi kelompok itu memungkinkan jaringan hubungan yang lebih jauh, lebih kompleks untuk berkembang karena melibatkan banyak beberapa individu ya, tidak hanya satu individu. Kemudian ada juga yang menyampaikan bahwa intervensi kelompok itu merupakan psikoterapi yang dibentuk dengan ukuran, tujuan, dan teknik yang beraneka ragam sehingga dapat memberikan feedback dari anggota kelompok. Sedangkan pendapat lainnya menyatakan bahwa intervensi kelompok merupakan terapi yang dilakukan dengan teknik atau desain kelompok berdasarkan psikoanalitik. Jadi pendapat ini bervariatif memang tergantung tokoh yang menyampaikannya. Nah, dan tergantung juga pendekatan-pendekatan yang biasa digunakan oleh tokoh tersebut. Nah, biasanya arahnya memang ke arah kasus-kasus klinis kalau definisinya terkait dengan psikoterapi. Termasuk dalam hal ini, intervensi kelompok juga diartikan suatu terapi yang diberikan kepada individu yang memiliki penyakit emosional, kemudian ditempatkan ke dalam kelompok yang dibimbing oleh ahli terapi yang sudah terlatih untuk membantu satu sama lain dalam menjalin perubahan pribadi. Nah, ini terlihat bahwa terapi kelompok ini memang ditujukan untuk klien-klien dengan gangguan-gangguan klinis. Kemudian kebanyakan bentuk intervensi kelompok sangat menekankan interaksi interpersonal. Ya, tentu saja begitu karena melibatkan tadi banyak individu, tidak hanya satu antara klien dan konselor atau antara klien dan terapi saja, tapi beberapa individu yang memiliki permasalahan bersama kemudian dilakukan terapi kelompok. Artinya kebanyakan bentuk intervensi kelompok memanfaatkan fakta bahwa pengalaman intervensi kelompok itu sendiri didasarkan pada interaksi dengan orang lain. Di dalam intervensi kelompok, seorang klien membentuk hubungan bukan hanya dengan seorang terapis, tetapi juga dengan orang lain yang ada di dalam ruang intervensi. Jadi, intervensi kelompok melibatkan ragam respon interpersonal yang lebih besar. Kemudian, Selamat dan Malcolm mengemukakan bahwa
Intervensi kelompok adalah memahami gangguan dalam relasi interpersonal dan mengurangi gangguan yang dialami dalam setting kelompok. Nah, anggota intervensi kelompok biasanya berkisar 5 sampai 10 anggota. Keunggulan intervensi kelompok dibandingkan dengan intervensi individual adalah anggota kelompok dianggap mewakili suatu lingkungan interpersonal dengan lebih baik daripada hanya satu orang terapis, sehingga dapat lebih menjamin perbaikan hubungan interpersonal. Nah, itu kurang lebihnya terkait konsep dasar dari intervensi kelompok. Memang dari pengertian-pengertian tersebut, dari tokoh-tokoh tadi, lebih mengarah pada permasalahan-permasalahan psikologis yang sifatnya terapeutik gitu ya, yang harus terapi begitu. Nah, kesimpulannya, intervensi kelompok adalah suatu proses interpersonal dinamis yang menitik beratkan perhatian pada kesadaran dalam berpikir dan perilaku, melibatkan fungsi terapeutik, berorientasi pada kenyataan, adanya saling percaya, ada pengertian, penerimaan, dan bantuan. Nah, kita akan mempelajari selanjutnya adalah perbedaan intervensi individu dan kelompok. Apa saja sih perbedaannya? Nah, untuk intervensi individu, tadi sudah sedikit disinggung bahwa hubungan antar pribadi dalam psikoterapi klien dihadapkan dengan satu terapis. Sedangkan dalam intervensi kelompok, antara klien, terapis, dan antar klien. Makanya tadi ada hubungan interpersonal yang akhirnya akan saling mendukung menjadi support system bagi masing-masing anggota kelompok. Kemudian untuk intervensi individu, klien yang dibantu hanya satu klien. Sedangkan untuk intervensi kelompok, klien yang dibantu lebih dari satu klien. Tanggung jawab klien. Nah, dalam hal tanggung jawab, untuk intervensi individu, lebih banyak tergantung pada terapis, karena si klien ini hanya berinteraksi dengan terapis saja. Sedangkan dalam intervensi kelompok, klien bertanggung jawab atas dirinya sendiri, juga membantu sesama klien. Nah, berikutnya, untuk pusat perhatian terfokus pada masa lalu dan masa yang akan datang dalam intervensi individu. Sedangkan dalam intervensi kelompok, pusat perhatiannya pada here and now kelompok. Ya. Nah, perbedaan lainnya adalah dalam intervensi individu, reality testingnya, kemungkinan untuk menilai apakah klien itu masih ada atau mempunyai realitas, itu hanya terbatas dengan terapis. Nah, beda dengan intervensi kelompok, untuk reality testingnya dilakukan oleh anggota kelompok yang lain, jadi banyak pandangan. Gitu. Nah, untuk insight, perubahan perilaku selalu didahului dengan insight untuk intervensi individu. Sedangkan untuk intervensi kelompok, tanpa insight dapat berjalan, karena mengikuti alur ya. Biasanya kan tiap anggota kelompok memiliki kesempatan masing-masing untuk mengutarakan masalahnya dan saling mendukung satu sama lain. Juga saling memberikan reality testing satu sama lain. Nah, terkait dengan suasana, psikoterapi individual dan kelompok itu sama. Tetapi dalam kelompok, suasananya itu lebih permisif. Ada penerimaan, ada support yang diperoleh. Klien dalam kelompok dapat membantu klien untuk mendiskusikan masalahnya. Itulah yang membedakan antara intervensi individu dan intervensi kelompok. Nah, berbagai pendekatan kelompok itu bervariatif, ada bimbingan kelompok. Nah, ada konseling kelompok. Ada kelompok sensitivitas atau kelompok pelatihan. Ada kelompok temu. Ada kelompok mandiri. Ada kelompok pendukung. Ada terapi kelompok. Nah,
penjelasan lebih detail terkait kelompok sensitivitas atau kelompok pelatihan, kelompok temu, kelompok mandiri, dan kelompok pendukung. Nah, biasanya seperti ini. Untuk training group atau kelompok sensitivitas atau kelompok pelatihan, biasanya untuk manajer. Tugas kelompok sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Anggota dilatih untuk lebih sensitif terhadap kebutuhan orang lain. Nah, ini banyak digunakan di setting-setting industri atau setting bio. Untuk kelompok temu, biasanya bertemu di akhir pekan. Kemudian, anggota mengemukakan dirinya di hadapan orang banyak dan menekankan self-disclosure. Jadi, mengerti dirinya dan pribadi ke arah yang lebih memuaskan. Untuk kelompok mandiri, biasanya diselenggarakan oleh orang yang telah sembuh dari penyakit, kecanduan, gangguan mental, atau sekelompok orang yang mempunyai masalah yang sama. Biasanya penyintas-penyintas mungkin ya, dalam gangguan tertentu begitu. Kemudian di sini biasanya tanpa pemimpin kelompok. Selanjutnya mengandalkan anggota-anggota yang telah lama berada dalam kelompok. Nah, yang berikutnya ada kelompok pendukung atau support group. Ini sama dengan kelompok mandiri, ya. Untuk penjabarannya, hanya ada tambahan dukungan moral dari anggota dengan cara membuka diri. Ini hampir sama dengan kelompok temu tadi, menekankan self-disclosure. Kemudian profesional, orang tua, penderita sendiri, itu sebagai anggota dalam kelompok atau subjek dalam kelompok. Nah, berikutnya, apakah itu bimbingan kelompok? Nah, bimbingan kelompok itu adalah diskusi dalam kelompok mengenai masalah pendidikan, pengarahan bakat, informasi sosial. Kemudian biasanya kelompoknya besar. Satu kelas kurang lebih bisa 40 orang. Ini mungkin teman-teman semua sering mengalami ketika duduk di bangku sekolah waktu guru BK memberikan bimbingan kelompok atau konselor psikologi memberikan bimbingan kelompok di kelas. Nah, berikutnya pemimpin kelompok tidak harus terapis atau konselor. Yang baru saja saya sampaikan, asal terlatih dalam menghadapi kelompok dengan dinamikanya. Jadi, yang orang-orang terlatih untuk melakukan bimbingan kelompok bisa melakukannya. Misalnya di sebuah komunitas begitu ada fasilitator-fasilitator yang memang dilatih untuk melakukan bimbingan kelompok. Nah, mereka boleh melakukan bimbingan kelompok. Nah, konseling kelompok menekankan pengembangan pribadi. Ya, tentunya ini dalam setting kelompok. Jadi masing-masing anggota kelompok diharapkan nanti akan ada pengembangan pribadi dari masing-masing anggota. Kemudian menekankan perasaan dan hubungan antar anggota. Anggota belajar tentang dirinya dalam hubungannya dengan anggota kelompok yang lain atau orang lain. Belajar memecahkan masalah juga dalam setting kelompok. Untuk terapi kelompok, lebih intensif dalam memberikan pertolongan psikologis. Jadi, mungkin kaitannya dengan durasi waktu, banyak sesi gitu dibandingkan konseling, terapi tentunya lebih banyak. Kemudian menekankan perasaan dan hubungan antar anggota, ini sama dengan konseling kelompok. Nah, yang berikutnya lebih menekankan pada pengalaman emosi terkoreksi. Pengertian yang mendalam mengenai dirinya sendiri atau mengenai hubungannya dengan orang lain. Jadi, misal dia itu menceritakan permasalahannya, tentu anggota kelompok yang lain itu bisa menjadi reality testing bagi dia untuk memberikan pengalaman emosi terkoreksi sehingga dia tidak terjebak dalam semisal belief yang keliru atau distorsi kognitif atau pemikiran-pemikiran yang salah. Nah, lalu apa kelebihan intervensi kelompok? Pertama, praktis.
Yang kedua, memberi kesempatan bagi anggota untuk saling memberi dan menerima umpan balik. Kemudian yang ketiga, anggota belajar untuk berlatih tentang perilakunya yang baru. Yang keempat, dapat digunakan untuk menggali tiap masalah yang dialami anggota. Belajar untuk meningkatkan kepercayaan kepada orang lain, dapat meningkatkan sistem dukungan dengan cara berteman akrab dengan anggota lain. Kemudian yang kelima, bisa belajar berempati, memberi maupun menerima. Ya, itu adalah hal-hal yang menjadi kelebihan dari intervensi kelompok. Lalu apa tugas terapisnya? Pertama, membuat dan mempertahankan kelompok. Yang kedua, membentuk budaya dalam kelompok. Yang ketiga, membentuk norma kelompok. Yang keempat, mengintensifkan intervensi. Ya. Nah, terkait ini tentu butuh banyak latihan, butuh banyak jam terbang sehingga bisa menghandle kelompok dengan baik. Tuh. Selanjutnya, perilaku efektif terapis apa? Kalau tadi kan tugasnya tuh. Sekarang perilaku efektifnya apa? Satu, mendengarkan dengan aktif. Yang kedua, mengamati dengan seksama. Yang ketiga, memberikan umpan balik. Nah, yang keempat, menghubungkan antara pernyataan yang satu dengan yang lain, antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya. Jadi ini kaitannya juga dengan mendengarkan aktif, kemudian mengamati dengan seksama dan memberikan umpan balik tadi. Nah, ini berkaitan dengan keterampilan dasar ketika melakukan sebuah konseling atau psikoterapi. Keterampilan ini merupakan perilaku yang efektif bagi terapis sehingga para anggota kelompok atau klien yang tergabung dalam kegiatan intervensi kelompok bisa merasakan kehadiran terapis tersebut dalam proses terapi mereka. Nah, masih ada lagi yaitu melakukan konfrontasi. Nah, konfrontasi ini biasa dilakukan ketika memang seperti tugas konselor tadi, kelompok sudah terbentuk, kemudian norma kelompok juga sudah terbentuk, sudah ada kepercayaan satu sama lain antara anggota begitu. Nah, dilakukan konfrontasi tidak akan masalah gitu. Tapi lebih baik konfrontasi ini tidak dilakukan di awal-awal sesi karena akan membuat klien merasa terintimidasi. Baru bergabung sudah dikonfrontasi. Baru bergabung dia cerita apa, tidak merasa diterima, tidak merasa didengarkan, justru sudah merasa selalu dikonfrontasi. Sehingga ini sebaiknya dilakukan ketika memang raport itu sudah terjalin dengan baik antar satu anggota dengan anggota lainnya, termasuk dengan konselor ataupun terapis. Nah, berikutnya meringkas apa yang terjadi dalam setiap pertemuan. Ya, jadi setiap pertemuan akan diringkas oleh terapis. Apa saja goal yang ingin dicapai atau target intervensi yang ingin dicapai, apakah sudah tercapai di sesi tersebut, lalu sesi berikutnya nanti mau ngapain begitu. Nah, kemudian terapis yang efektif adalah menjadi fasilitator bagi perubahan perilaku klien baik dalam kelompok maupun di luar kelompok. Ya, jadi biasanya tidak hanya tadi memfasilitasi proses dalam kelompok, ketika terjadi perubahan perilaku atau misalnya ada eksperimen perilaku nih untuk diterapkan di luar kelompok gitu setelah melakukan intervensi kelompok. Nah, terapis di sini juga bisa berperan sebagai fasilitator dalam hal tersebut. Oke, setelah teman-teman semua tahu terapis yang efektif, kemudian tugasnya apa, kita akan membahas tentang intervensi kelompok tidak direkomendasikan untuk siapa saja. Satu, klien dalam keadaan krisis. Ya, biasanya ini lebih cocok untuk intervensi individu. Kemudian klien sangat takut berbicara di dalam kelompok. Nah, ini akan nggak efektif sekali, dia akan cenderung diam,
cenderung menarik diri dalam kelompok ya, lebih baik untuk klien seperti ini dilakukan intervensi individu. Kemudian yang ketiga, klien sangat tidak efektif di dalam hubungan pribadinya atau tidak mempunyai keterampilan sosial. Nah, sehingga dibutuhkan intervensi individu untuk menangani ini, gitu. Tidak bisa langsung diterjunkan dalam kelompok. Yang berikutnya, klien tidak menyadari perasaan, motivasi ataupun perilakunya. Nah, karena kalau klien-klien dengan kriteria tersebut tentu nanti akan merusak dinamika kelompok. Kemudian yang kelima, klien menunjukkan perilaku menyimpang. Nah, ini pun juga akan bisa merusak dinamika kelompok. Lebih baik untuk klien-klien tersebut dengan intervensi individual. Yang keenam, klien terlalu banyak meminta perhatian orang lain. Nah, ini sama halnya dengan poin-poin sebelumnya. Kalau karakteristiknya seperti itu, tentu dia akan menjadi orang yang pengennya menjadi pusat perhatian terus tanpa mau mendengarkan, berempati dengan anggota kelompok lainnya, sehingga akan membuat ketidaknyamanan dalam proses intervensi kelompok. Yang berikutnya, klien dalam keadaan psikotik akut. Nah, ini juga lebih cocok untuk intervensi individu. Yang kedelapan, klien mempunyai keterbatasan ekspresi verbal. Yang kesembilan, klien sangat agresif. Nah, berikutnya, klien mempunyai masalah kontrol impuls. Nah, itu tadi adalah karakteristik klien yang memang tidak direkomendasikan untuk intervensi kelompok. Lalu pertimbangan pelaksanaan intervensi kelompok bagaimana? Nah, ini Kaplan dan kawan-kawan mengemukakan bahwa psikoterapi kelompok adalah terapi di mana orang yang memiliki penyakit emosional yang telah dipilih dan ditempatkan ke dalam kelompok, kemudian dibimbing oleh ahli terapi yang terlatih untuk membantu satu sama lainnya dalam menjalani perubahan kepribadian. Terapi ini menggunakan berbagai teknik dan gagasan teoritis. Pembimbing menggunakan interaksi anggota kelompok untuk membuat perubahan tersebut, yaitu apa saja? Pemilihan klien, organisasi struktural, kelompok homogeni versus heterogen, kelompok terbuka versus tertutup. Nah, pemilihan klien. Ya. Pemilihan klien itu yang bagaimana? Untuk menentukan kecocokan klien untuk psikoterapi kelompok, ahli terapi memerlukan sejumlah besar informasi. Jadi tidak hanya asal mengumpulkan orang kemudian dilakukan terapi kelompok. Nah, bagaimana cara mengumpulkan informasi tersebut untuk memilih klien? Bisa menggali lewat wawancara. Kemudian dokter psikiatri, psikolog, terapis, konselor harus menggali riwayat psikiatrik dan melakukan pemeriksaan status mental untuk mendapatkan dinamika perilaku dan informasi diagnostik tertentu. Ya, karena ini pertimbangannya terkait dengan tadi ada karakteristik konseli juga yang tidak cocok untuk mengikuti treatment atau intervensi yang sifatnya kelompok. Nah, teman-teman bisa melakukannya menggali datanya juga melalui angket, skala, FGD itu juga bisa dilakukan selain dengan menggunakan wawancara. Nah, kemudian tadi yang kedua disebutkan adanya organisasi struktural. Itu yang dimaksud apa sih? Ukuran. Jadi terapi kelompok telah berhasil dengan anggota sedikitnya 3 orang sampai 15 orang. Tetapi sebagian besar ahli terapi merasa bahwa 8 sampai 10 anggota adalah ukuran yang optimal. Mengapa demikian? Kalau terlalu sedikit, mungkin dinamika kelompoknya juga kurang hidup, kurang bisa memberikan penekanan pada hubungan interpersonalnya. Kemudian kalau terlalu banyak, itu justru nggak akan efektif karena nggak akan terapis yang efektif pun akan sulit mengcover atau menjalankan perannya dengan harus memperhatikan banyaknya anggota kelompok gitu. Maka dari itu rata-rata 8 sampai 10 anggota adalah ukuran yang optimal. Nah, dalam organisasi struktural ini ada frekuensi session
yaitu sebagian besar ahli terapi kelompok melakukan sesi kelompok sekali seminggu, ya, sekali seminggu ini kaitannya dengan sesi frekuensinya. Kemudian yang berikutnya panjang sesi, ya. Pada umumnya sesi kelompok itu berlangsung kapan saja dari 1 sampai 2 jam, tetapi pembatasan waktu harus tetap. Jadi dalam ukurannya selain jumlah sampel tadi perlu diperhatikan frekuensinya, kapan berapa kali seminggu misalnya, kemudian panjang sesinya itu rata-rata 1 sampai 2 jam. Kalau lebih dari itu sudah nanti bisa jadi belajar kemana-mana begitu. Kalau kurang dari itu bisa jadi target intervensi untuk sesi tersebut tidak tercapai atau banyak hal yang belum bisa disampaikan, ditreatmentkan pada hari tersebut gitu. Nah, tadi terkait kelompok homogen dan heterogen. Sebagian besar ahli terapi percaya bahwa kelompok harus seheterogen mungkin untuk menjamin interaksi maksimal. Karena yang ditekankan interaksinya. Jadi dipercaya bahwa heterogen itu lebih bagus gitu. Jadi kelompok harus terdiri dari anggota yang berasal dari kategori diagnosis yang berbeda dan dengan pola perilaku yang berlainan dari semua ras, tingkat sosial, dan latar belakang pendidikan dan berbagai usia dan jenis kelamin. Nah, ini kalau ditekankan pada interaksi maksimal ya. Tapi jika kelompok diorganisasikan di seputar masalah tunggal, gangguan makan, gangguan panik, dan sebagainya, klien mungkin segera mengalami perasaan kami di dalam perahu yang sama. Nah, ini kaitannya dengan universalitas, dibangun menjadi kelompok homogen. Akan tetapi di dalam kelompok heterogen ini, universalitas mungkin tidak tampak jelas pada awalnya. Namun seiring berjalannya waktu, klien-klien di dalam kelompok heterogen sering kemudian menyadari meskipun di permukaan gejala mereka berbeda, pada kenyataannya isu-isu fundamental yang mendasari mungkin cukup mirip, terlepas apakah dari kelompok homogen atau heterogen. Kelompok yang memberikan perasaan pada klien bahwa mereka tidak sendirian, satu hal yang tidak dapat diberikan oleh terapi individual. Jadi begini, baik heterogen maupun homogen itu sebenarnya yang ingin dicapai adalah satu hal, memberikan perasaan pada klien bahwa mereka tidak sendiri. Jadi menjamin interaksi maksimal itu. Makanya beberapa percaya bahwa seheterogen mungkin lebih bagus. Hanya saja kalau dalam prakteknya, untuk efektivitas, kemudian durasi waktu dan lain-lainnya, itu akan lebih mudah ketika menggunakan kelompok homogen. Karena mereka sudah merasa dalam perahu yang sama begitu. Mereka sudah merasa mereka memiliki permasalahan yang sama. Jadi proses untuk interaksi dan merasa mereka memiliki satu sama lain itu sudah terjadi sejak di awal-awal sesi. Tapi untuk kelompok heterogen ini mungkin baru disadari ketika di akhir-akhir sesi. Nah, kemudian tadi ada kelompok terbuka lawan tertutup. Kelompok anggota terbuka memungkinkan para anggota untuk masuk atau keluar dari kelompok kapanpun. Salah satu kekuatan kelompok semacam itu adalah bahwa di titik manapun kelompok memasukkan di dalam tahap kemajuan. Kelompok anggota tertutup, semua anggota mulai mengakhiri terapi bersama-sama tanpa penambahan anggota baru dalam prosesnya. Jadi kalau terbuka tadi misalnya udah berjalan 3 sesi begitu, mau ada anggota baru ya diperbolehkan untuk masuk gitu. Tapi kalau anggota tertutup dari awal sampai akhir dia nggak ada penambahan anggota. Nah, di dalam tipe kelompok ini kohesivitas dapat dibangun dan dipertahankan dengan lebih mudah dibandingkan kelompok terbuka karena stabilitas keanggotaannya. Yang dimaksud di sini kohesivitas di kelompok anggota tertutup. Karena memang sejak awal
misalnya pesertanya 8 orang, A, B, C, D, E, F, G, H gitu. Nah, dari awal sampai akhir 8 orang tersebut, misalnya terjadi gugur pun atau klien ada yang mengundurkan diri atau tidak menyelesaikan terapi pun, ya tidak terganggu dengan hadirnya anggota yang baru. Berikutnya ada faktor-faktor terapeutik dalam terapi kelompok. Yalung dalam Pomeranz mengemukakan bahwa terdapat 11 faktor terapeutik yang spesifik yang bermanfaat bagi klien. Tetapi di antara 11 faktor tersebut terdapat beberapa yang sangat vital, di antaranya 1. Universalitas. Klien dengan masalah psikologis percaya bahwa tak ada seorang pun yang berkutat dengan masalah yang sama dengannya. Mereka mungkin tidak menyadari persamaan masalah, gejala, dan diagnosis mereka. Menemukan dirinya berada di ruangan yang memiliki masalah yang sama adalah hal yang menggembirakan. Inilah yang dimaksud universalitas oleh Yalom. Jadi, biasanya individu-individu yang bermasalah itu, mereka punya pikiran bahwa hanya mereka yang memiliki masalah tersebut gitu. Tapi setelah dia tergabung dalam intervensi kelompok, di situ dia akan merasa bahwa, oh ternyata banyak ya yang mengalami permasalahan yang aku alami gitu. Jadi dia akan merasa tidak sendirian. Kemudian kohesivitas kelompok. Kohesivitas kelompok mengacu pada perasaan saling terhubung antara para anggota kelompok. Perasaan saling terhubung satu sama lain ini ditandai oleh perasaan kehangatan, kepercayaan, penerimaan, rasa memiliki, dan nilai di antara para anggota kelompok. Nah, yang ketiga, ada pembelajaran interpersonal. Pembelajaran interpersonal ini belajar dari pengalaman interpersonal di dalam kelompok. Pembelajaran interpersonal itu sebagai jantung dari terapi kelompok. Makanya selalu ditekankan adanya interaksi. Terapi kelompok mengasumsikan bahwa masalah interpersonal lah yang pertama-tama memberikan kontribusi pada alasan klien untuk mencari terapi. Bahwa kecenderungan interpersonal yang sama akan tampak di dalam kelompok. Kemudian bahwa pelajaran-pelajaran yang dipetik melalui interaksi dengan sesama anggota kelompok akan digeneralisasikan ke kehidupan klien di luar kelompok. Jadi kelompok itu sekaligus tempat klien itu belajar, semacam laboratorium mininya gitu. Untuk si klien itu melakukan simulasi role play sebelum dia nanti benar-benar terjun ke atau kembali kepada kehidupan di luar kelompok terapi tersebut. Kemudian ada mikrokosmos sosial. Selama terapi kelompok berlangsung, kelompok menjadi mikrokosmos sosial yang untuk setiap anggota. Dengan kata lain, kecenderungan hubungan yang mengkarakteristikkan hubungan klien dengan orang-orang penting dalam kehidupan pribadi mereka diduga mengkarakterisasikan hubungan yang mereka bentuk dengan sesama anggota kelompok mereka. Kemudian yang kelima, di sini dan saat ini, here and now. Karena kelompok berfungsi sebagai sebuah mikrokosmos sosial, salah satu tugas esensial bagi terapis kelompok adalah terus-menerus menekankan pada cara para anggota kelompok berhubungan satu sama lain dalam konteks kelompok. Sedangkan Kaplan, Sadok, dan Greb mengemukakan bahwa psikoterapi kelompok dalam pasangan yang menikah, yaitu pasangan ditempatkan dalam satu kelompok yang memungkinkan berbagai dinamika kelompok untuk mempengaruhi pasangan. Kelompok itu biasanya terdiri dari 3 atau 4 pasangan dan 1 atau 2 orang ahli terapi. Nah, ini biasanya terjadi pada terapi-terapi keluarga gitu, atau terapi perkawinan yang memang akan terbantu ketika mereka dihadapkan pada setting kelompok. Nah, karena sebagai ilmuwan psikologi terbatas dalam melakukan terapi, ya, kewenangannya untuk melakukan terapi itu adalah terbatas. Maka dari itu, kami menekankan pada intervensi kelompok yang sifatnya non-klinis begitu, sehingga
tidak menangani permasalahan-permasalahan yang sifatnya perlu diterapi yang membutuhkan berbagai keahlian, kompetensi yang memang harus dikuasai dan tersertifikasi, sehingga di sini sesuai dengan kode etik psikologi, maka untuk melakukan intervensi kelompok ini teman-teman akan diarahkan pada psikoedukasi sebagai metode intervensi kelompok. Untuk psikoedukasi sendiri sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, apa definisinya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terkait tahapan psikoedukasi. Yang pertama, ketika kita mau melakukan psikoedukasi, tentunya kita perlu melakukan assessment. Assessment itu kaidah ilmiah dan bukti empirik dari hasil assessment sebagai dasar merancang program psikoedukasi. Jadi kan assessment itu dilakukan untuk mengumpulkan data, kemudian menganalisis permasalahannya, dan bisa juga untuk mendiagnosa dan sebagainya dari hasil assessment tersebut. Nah, di sini kaidah ilmiah dan bukti empirik dari proses assessment itu yang akan dijadikan dasar dalam merancang program psikoedukasi. Jadi ketika melakukan psikoedukasi tidak asal psikoedukasi saja, tapi sebelumnya teman-teman sudah melakukan need assessment dulu di lapangan, misalnya ada permasalahan apa yang bisa dipecahkan melalui psikoedukasi, baik permasalahan kelompok, komunitas, ataupun permasalahan-permasalahan lain yang bisa ditangani dengan psikoedukasi. Kemudian setelah dilakukan assessment, dilakukan perancangan program. Nah, program yang dirancang memberikan pengetahuan dan pengalaman yang layak sesuai kebutuhan. Kemudian penjabaran rencana program didasarkan pada kajian teoritik dan bukti empirik yang relevan, mengikuti perkembangan terkini sesuai dengan materi yang akan dibahas. Kemudian memanfaatkan perkembangan teknologi, kemudian ada proses validasi modul, ya, modul psikoedukasinya sebaiknya sudah tervalidasi oleh para profesional judgment atau para expert ataupun melalui rater gitu, judgment rater gitu, yang tentunya memahami terkait isi modul tersebut. Nah, kemudian jika menggunakan modul pihak lain, secara etika lakukan perizinan atau paling tidak mensitasi karya yang diacu. Jadi tidak asal makai gitu. Kalau misalnya dapat dari jurnal atau artikel yang sudah dipublikasikan, ya sebaiknya mensitasi siapa yang merancang program tersebut gitu. Akan lebih bagus lagi sebelumnya melakukan perizinan, kemudian setelahnya melaporkan juga pada si perancang modul sebelumnya bagaimana hasil psikoedukasi yang dilakukan menggunakan modul tersebut gitu. Nah, kalau bikin sendiri tadi sebaiknya ada proses validasi modul. Nah, setelah assessment dilakukan, merancang program dilakukan hingga menyusun modulnya, dilakukan implementasi program. Nah, untuk melakukan implementasi program, pertama harus ada inform consent dengan klien atau sasaran psikoedukasi. Selanjutnya, implementasi program baru bisa dilaksanakan sesuai rancangan. Mengapa demikian? Ya, agar nanti ada komitmen antara psikoedukator dengan para peserta psikoedukasi. Kemudian ada batasan-batasan, kewenangan dan tanggung jawab, serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dari masing-masing pihak. Nah, selama proses implementasi program, lakukan monitoring. Dengan cara apa? Bisa observasi, bisa melalui lembar kerja, dan berbagai instrumen untuk melakukan monitoring lainnya. Nah, setelah implementasi program, akan ada monitoring dan evaluasi program. Nah, ini sebagai dasar penghentian program dan follow-up program. Jika sesuai rancangan, terjadi perubahan ke arah positif, arah kesejahteraan masyarakat yang
dapat dipertanggungjawabkan, bisa dihentikan agar tidak perlu berkepanjangan, atau setelahnya juga bisa di follow up dengan mempertimbangkan tadi hasil monitoringnya seperti apa, follow up-nya akan seperti apa perlu ada treatment lanjutan selain psikoedukasi, atau perlu psikoedukasi lanjutan terkait permasalahan lainnya yang berkembang, atau bisa disudahi dicukupkan untuk program psikoedukasi yang telah dilakukan. Nah, komponen blueprint modul sendiri dalam psikoedukasi itu ada topik ya. Ketika sebelum dituangkan dalam sebuah modul, tentu kita perlu membuat blueprint-nya dulu. Sama seperti ketika membuat alat ukur, kita akan membuat blueprint-nya dulu. Nah, teman-teman bisa membuat topiknya itu apa, ya, kemudian aspek atau dimensinya, misalnya fenomena yang mau diangkat itu bullying di sekolah gitu. Banyak yang menjadi korban atau banyak yang menjadi pelaku, misalnya korban biasanya jumlahnya lebih sedikit ya. Pelaku bullying ini menurut jurnal-jurnal yang sudah ada, misalnya ya, menurut referensi yang relevan, biasanya efektif ketika diberikan pelatihan perilaku prososial atau pembiasaan perilaku prososial. Nah, aspek atau dimensi yang digunakan itu bukan aspek atau dimensi bullying-nya, karena teman-teman nggak ngajari bullying-nya. Bullying-nya ini adalah perilaku bullying-nya ini adalah penyakitnya, ibaratnya gitu. Obatnya itu adalah pembiasaan perilaku prososial tadi. Misalnya nih, contoh gampangannya misalnya aspeknya ada empati, berbagi, menolong gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, nanti aspeknya itu yang akan diturunkan menjadi sesi-sesi. Nah, misalnya aspek berbagi. Kalian mau namain sesinya sharing to others atau apa ya, itu bebas lah nama sesi, atau sesi 1 berbagi gitu aja juga boleh. Nah, sesi ini karena diturunkan dari aspek, maka berikutnya materi atau pokok bahasannya itu juga harus terkait dengan berbagi tadi. Nah, tujuannya apa? Untuk memberi pengetahuan tentang berbagi, kemudian untuk melatih skill atau keterampilan berbagi pada pelaku bullying, misalnya gitu. Nah, metodenya apa? Metodenya mau pakai games, mau pakai ceramah, mau pakai diskusi, mau pakai kayak bedah kasus gitu, atau mau pakai role play dan sebagainya, itu disesuaikan dengan sasaran atau karakteristik si subjek. Ya, jangan sampai misalnya ini pelajaran untuk anak SD diminta untuk bedah kasus gitu ya. Ya mereka mungkin nggak akan berpikirnya belum sekompleks itu. Nah, teman-teman bisa pakai games berbagi atau permainan-permainan terkait berbagi gitu. Teman-teman jadikan sebagai metode. Kemudian medianya apa? Media itu adalah segala hal yang digunakan dalam sesi tersebut. Ya, misalnya ceramah gitu kan bisa pakai PowerPoint gitu, diskusi bisa pakai blank case, kemudian kalau games bisa pakai berbagai peralatan yang memang dibutuhkan ketika games tersebut. Nah, itu dituangkan dalam blueprint. Kemudian yang kedelapan, indikator pencapaian. Nah, ini untuk tahu ini teman-teman juga harus membuat lembar kerja di tiap sesi dan lembar untuk pretest dan post-test juga. Ini kaitannya dengan tadi tahap implementasi program itu kan di tiap sesi berarti harus dicek nih. Di sesi berbagi ini sesuai dengan tujuan per sesinya enggak sih? Tujuan sesi tadi tercapai atau enggak gitu. Apakah siswa paham berbagi itu apa, dan apakah mereka bisa menunjukkan skill atau keterampilan berbagi selama games dilakukan misalnya, atau selama role play dilakukan. Bisa pakai lembar observasi misalnya untuk mengecek indikator pencapaiannya. Jadi indikator pencapaian ini menjawab tujuan per sesi.
Kemudian untuk pretest post-test ini masuknya dalam monitoring dan evaluasi. Jadi keseluruhan, tadi kan aspeknya ada banyak tuh. Misalnya berbagi, empati, menolong gitu ya. Misalnya itu kan sudah di breakdown jadi sesi-sesi, kemudian ditentukan metode, media, tujuannya itu apa saja sudah ditentukan. Nah, untuk keseluruhan sepaket pembiasaan perilaku prososial ini, bagaimana sih, efektif nggak sih? Ya, dilihat pretest post-testnya. Apakah ada kenaikan ya setelah dilakukan pemberian pelatihan prososial tersebut? Apakah prososialnya meningkat atau enggak? Ini dinamakan cek manipulasi atau cek obat itu sudah efektif atau belum. Nah, biasanya proses ini dinamakan proses dalam validasi modul gitu. Ya. Nah, untuk tahu modul ini memang mengukur apa yang diukur. Modul ini memang mengajarkan pengetahuan dan keterampilan tentang pembiasaan perilaku prososial begitu. Nah, nanti teman-teman pretest post-testnya juga terkait bisa frekuensi perilaku bullying gitu. Nah, ini untuk mengetahui efektivitas. Kalau tadi untuk validasi modulnya, cek manipulasi itu, nah ini untuk Nah, ini untuk efektivitasnya. Apakah modul yang memang sudah mengukur, memang memberikan obat ramuan prososial ini bisa efektif untuk mengobati perilaku bullying? Apakah frekuensinya menurun? Nah, itu bisa pretest post-testnya dilakukan sebelum dan setelah psikoedukasi kan, untuk pretestnya. Untuk post-testnya setelah psikoedukasi. Nah, itu bisa dilakukan dengan misalnya observasi. Ya, nanti diamati dalam 1 minggu apakah ada penurunan atau tidak gitu. Misalnya post-testnya diamati selama 2 minggu gitu ya, nanti pretestnya diamati selama 2 minggu, post-testnya juga diukur selama 2 minggu misalnya begitu. Nah, itu tadi komponen blueprint modul. Itu baru dalam bentuk tabel blueprint. Nah, nanti dalam bentuk modulnya perlu disusun dari latar belakang, landasan teorinya apa, kemudian blueprintnya itu dilampirkan juga. Nah, yang berikutnya itu aja penjabaran sesi-sesi. Jadi tadi kan sesinya katakanlah aspeknya ada 3 gitu ya, empati, berbagi, menolong gitu, katakanlah begitu contoh saja. Berarti nanti akan ada penjabaran 3 sesi yang mencakup detailnya ini, detail teknisnya itu bagaimana, sesinya namanya apa, metode medianya apa, kemudian prosedur pelaksanaannya bagaimana. Nah, ini yang perlu ditulis secara detail. Misal pertama, trainer membuka acara dengan mengucapkan apa gitu. Sampai bahasa detailnya itu bisa dituliskan, tapi bisa juga tidak. Ya, tapi untuk lebih mudah, modul itu bisa digunakan oleh orang lain. Yang kita kan hanya merancang nih. Nanti penggunanya yang sesuai dengan karakteristik fasilitatornya, misalnya psikolog atau fasilitator di komunitas tertentu misalnya yang sesuai dengan kriteria dari fasilitator maupun trainernya. Nah, itu sebaiknya dalam prosedur itu dibuat sedetail mungkin sehingga mereka mudah mengikutinya, walaupun tidak saklek seperti itu. Nah, sampai nanti membagikan lembar kerja di akhir sesi, begitu juga dituliskan. Gitu. Termasuk materinya. Materinya nanti juga dilampirkan di tiap sesi, di paling akhir gitu. Ya, biar gampang si fasilitator atau trainernya nanti ketika menyampaikan gitu. Kalau di prosedurnya bisa ditulis misalnya trainer menjelaskan slide keberapa hingga keberapa gitu ya.
slide PowerPoint keberapa hingga keberapa, misalnya gitu. Nah, terus berikutnya trainer melakukan ice breaking gitu ya, panduan ice breaking materinya juga dilampirkan di penjabaran di sesi tersebut. Nah, nanti dijabarkan lagi sesi keduanya apa gitu. Itu nanti modul itu seperti itu. Nah, sudah pahamkah atau semakin bingung? Nah, nanti akan kita praktekkan langsung gitu mulai minggu depan sehingga teman-teman nanti akan paham bagaimana cara menyusunnya. Ini adalah secara konsep teoritisnya saja. Begitu, thank you, terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa tetap jaga jarak, jaga kesehatan, jaga imunitas, jaga kebersihan gitu di masa seperti ini. Tetap semangat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan pada adik-adik semua, pada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar ataupun bisa melalui media pembelajaran yang sudah kita sepakati bersama. Begitu akhir dari presentasi materi terkait intervensi psikologi klinis dan non klinis yang fokus pembahasannya pada intervensi kelompok. Oke, sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.